Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 1 tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu, dikhususkan bagi kita yang menuntut ilmu, diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan pemahaman yang baik. Ila hadrati Nabiil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wali baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidina wa asatizi asatizatina wa limani jatama'na bisababi khususan ila ruhi kajifratan di binani Allah wa ila arwahi jami'il mu'alifil kutub alladhi ta'alamna wa 'alamna mu'allafatihim nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi ulumihim naf'an mubarakalana walidinika walinasi ajma'in nas'aluka al-ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Quran dengan benar dan fasih menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam. Sesuai dengan keterangan wal akhdhu bi tajwidi hajmun lazimun man lam yujawidil Qur'ana athimu. Ngaji tajwid itu wajib hukumnya. Dan kita membaca Al-Quran tanpa memakai ilmu tajwid berdosa hukumnya. Tahukah kalian panjang atau pendeknya bacaan dalam membaca Al-Quran dapat mempengaruhi arti atau ayat atau makna ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, dalam membaca Al-Quran, kalian harus berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan bacaan. Yang mana membaca Al-Quran dengan benar juga akan menambah kesempurnaan kalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, kalian harus memahami ilmu tajwid. Maka berikut ini kita akan mempelajari sebagian materi hukum bacaan mad. Di antaranya yaitu mad iwad, mad lin, dan mad aridi sukun. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang mad iwad. Apa itu mad iwad? Secara bahasa, mad artinya panjang dan iwad berarti pengganti. Sedangkan menurut istilah, mad iwad yaitu mad yang terjadi apabila ada fathatain atau tanwin fathah
yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Bacaan mad di sini menggantikan bunyi fathatain. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Contoh, dalam hukum bacaan mad iwad terdapat pada surah An-Nasr, yaitu surah ke-110 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, di sini yang sebagai contoh adalah innahu kana tawwaba. Nah, ada yang bergaris bawah di sini ya. Nah, di sini. Ini adalah salah satu contoh yang menjadi contoh hukum bacaan mad iwad, yaitu ada fathatain yang diwakafkan. Jadi ketika ada tanwin fathah atau fathatain yang diwakafkan, maka itu disebut dengan mad iwad. Banyak dalam Al-Quran kita akan ketemu dengan hukum bacaan mad iwad. Cuman di antaranya di sini yang sebagai contoh adalah dalam surah An-Nasr ayat ketiga. Innahu kana tawwaba. Selanjutnya, khusus fathatain yang berada pada huruf ta marbutoh itu tidak dibaca mad. Kenapa? Karena huruf tersebut jika diwakafkan berubah bunyi menjadi huruf H. Nah, contoh terdapat pada surah Ali Imran, yaitu surah ketiga ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Min ladunka rahmah. Rabbana hablana min ladunka rahmah. Nah, di sini ya. Nah, rahmah di sini walaupun ada fathatain ataupun tanwin fathah, tetap di sini tidak dibaca atau tidak mengandung hukum mad iwad. Nah, yang ini saya garis bawahi ya. Nah, di sini. Nah, yang ini yang saya buletin. Nah, yang ini tidak disebut hukum mad iwad dikarenakan di sini ada tak marbutoh. Nah, ini kalau semisal ini diwakafkan akan berubah ke hak. Jadi di sini bukan mad iwad. Lanjut ya. Yang kedua, madlin. Apa itu yang disebut dengan madlin? Menurut bahasa, mad berarti panjang dan lin artinya lunak atau lembut. Sedangkan menurut istilah, madlin adalah mad yang terjadi apabila waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya juga berupa huruf hidup yang diwakafkan atau dibaca wakaf. Cara membacanya itu boleh dipanjangkan sebanyak 2, 4, atau 6 harokat. Tapi yang paling utama adalah 2 harokat. Nah, contoh madlin terdapat pada surah Quraisy, yaitu surah ke-106 ayat 1 dan 2. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Nah, ada yang digaris bawahin di sini jelas ya, ada ia mati, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah dan sesudahnya ada huruf yang hidup serta diwakafkan. Maka di sini hukumnya madlin. Yang mana dibacanya boleh 2, 4, atau 6 harokat. Selanjutnya ayat kedua, ila fihim rihlatasyita'i wassaif.
Begitupun di sini ada ya mati, sebelumnya ada huruf yang dikasih harokat fathah dan sesudahnya ada huruf hidup serta diwakofkan. Maka ini pun sama hukumnya madlin. Contoh yang wawu mati sebelumnya ada harokat fathah dan sesudahnya ada huruf yang hidup. As-salatu khairum minan naum. Nah, di situ ya, ada naum. Nah, ada waw mati, sebelumnya ada huruf hidup apa namanya? Huruf yang dikasih harokat fathah dan sesudahnya ada huruf hidup yang diwakofkan yaitu naum. Nah, ya. Itu pun tetap sama hukumnya madlin. Di sini ingat ya, ada yang disebut dengan madlin, ada yang lin. Kalau yang lin doang itu terkadang ada di tengah-tengah kalimat. Di situ tidak dipanjangkan ya, tetapi cuman lembut doang. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi. Nah, goi itu hukumnya lin, bukan madlin. Otomatis tidak boleh dibaca panjang karena itu tidak ada ciri madnya. Jadi bisa kita definisikan dalam madlin itu ada beberapa kriteria atau definisinya di mana-mana ada wau atau iya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang diwakofkan atau dibaca wakof, maka itu hukumnya madlin. Selanjutnya nomor 3, mad aridi sukun. Apa itu yang disebut dengan mad aridi sukun? Secara bahasa, mad artinya panjang. Arid berarti baru atau tiba-tiba ada. Dan sukun artinya mati. Menurut istilah, mad yang terjadi apabila ada huruf mad, yaitu wawu, alif, atau iya, yang lebih jelasnya di mana-mana ada salah satu ciri mad, wawu mati sesudah doma, alif mati sesudah fathah, atau iya mati sesudah kasroh. Nah, di sini kalau alif itu emang jelas mati, jadi alif sesudah fathah ya. Sekali lagi, di mana-mana ada salah satu ciri mad, yaitu wawu mati sesudah doma, alif sesudah fathah, atau iya mati sesudah kasroh yang berada di akhir ayat atau tanda wakof. Nah, cara membaca mad aridi sukun ada 3 macam. Yang pertama boleh dibaca 2 harokat, yaitu kosor ya, yang paling sedikit yaitu 2 harokat. Yang kedua 4 harokat yang disebut dengan tawasud pertengahan atau 6 harokat tul paling panjang. Nah, tetapi yang paling utama dibaca dengan panjang bacaan 6 harokat. Contoh bacaan mad aridi sukun. Terdapat pada surah Al-Maun yaitu ayat ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, di sini ada yang digaris bawahi. Nah, yang ini saya akan lingkari ya. Nah, yang ini contoh mad aridi sukun. Kenapa? Karena ada salah satu ciri mad yaitu ia mati sesudah kasroh. Di depannya ada huruf hidup serta diwakofkan. Maka di sini hukumnya jadi mad aridi sukun. Nah, contoh yang lain dalam surah Yasin pun yaitu surah ke-36
Nah, di sini ada dalam surah Yasin ayat ke-9 fa'agsyainahum fahum la yubsirun. Nah, itu pun salah satu contoh mad aridi sukun. Kenapa? Karena ada salah satu ciri mad. Mana ciri madnya? Yaitu waw mati sesudah doma. Nah, di sini. Terus di depannya ada huruf hidup. Ya, ini ya, nun. Nun yang berharokat fathah. Nah, saya garis lingkarin ya, dilingkarin. Nah, yang saya lingkarin coba perhatikan. Sekali lagi, contoh dari mad aridi sukun fa'agsyainahum fahum la yubsirun. Fa'agsyainahum fahum la yubsirun. Nah, di sini ada waw mati sesudah domah. Di depannya ada huruf hidup serta diwakofkan. Nah, yang ini yang saya lingkarin. Nah, ini contoh mad aridi sukun yang asalnya la yubsiruna dibaca jadi la yubsirun. Nah, ini. Nah, jadi udah jelas ya. Definisi mad aridi sukun itu adalah di mana-mana ada salah satu ciri mad yaitu waw mati sesudah domah, alif sesudah fathah, atau ia mati sesudah kasroh. Nah, terus di depannya ada huruf hidup serta diwakofkan, maka itu disebut dengan mad aridi sukun. Nah, dapat saya simpulkan. Jadi di sini sebagai materi tentang mad itu ada yang disebut dengan mad iwad, mad lin, dan mad aridi sukun. Simpulnya, kalau yang namanya mad iwad, definisi di mana-mana ada fathatain atau tanwin fathah diwakofkan. Itu disebut dengan mad iwad. Sedangkan yang disebut dengan mad lin, di mana-mana ada waw mati atau ia mati, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah dan sesudahnya ada huruf hidup yang diwakofkan. Itu disebut dengan mad lin. Terakhir, mad aridi sukun definisinya di mana-mana ada salah satu ciri mad, baik itu waw mati atau waw mati sesudah domah, alif sesudah fathah, atau ia mati sesudah kasroh, maka itu hukumnya mad aridi sukun. Sekali lagi, definisi mad aridi sukun di mana-mana ada salah satu ciri mad yaitu waw mati sesudah domah, alif sesudah fathah, ia mati sesudah kasroh, di depannya ada huruf hidup serta diwakofkan, maka itu hukumnya jadi mad aridi sukun. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.